acara yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pelaksanaan salat Id, dan yang keempat khutbah Idul Fitri, dan yang terakhir penutup atau doa. Dan marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Menginjak acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Ansar dan penyerahan dana santunan yatim. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Dimana pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama yang merupakan acara sakral bagi kaum muslimin, yakni melaksanakan salat Id secara acara ini akan berjalan sesuai dengan rencana. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, perlu diketahui bahwa pagi hari ini atas nama panitia, pertama tak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan panitia, di mana sumbangsih tenaga selama 1 bulan penuh insya Allah sesuai dengan rencana dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus kepada kaum ibu yang sempat meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan harta, kami ucapkan juga banyak terima kasih, di mana kaum ibu adalah berperan aktif dalam sumbangsi menu buka puasa. Dan mudah-mudahan hal ini adalah merupakan momentum ke depannya dapat kita jalankan lagi. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, perlu diketahui dari beberapa rentetan pelaksanaan yang telah dikelola oleh kita sebagai panitia. Di sini perlu kami sampaikan bahwa perolehan uang dari donatur yang telah dikelola oleh kita sebagai panitia berjumlah 1.711.286. Adapun rincian pengeluaran pertama, bensin 30 liter dengan jumlah anggaran 326.000, solar 105 liter dengan jumlah anggaran 735.000, plastik tambah baterai berjumlah 100.000, air mineral 20 kotak berjumlah anggaran uangnya 440.000. Jumlah total pengeluaran tanpa hitung sejumlah 1.711.280. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, adapun pendapatan dalam bentuk barang, bantuan dari lokal Desa Baliak, pertama air gelas berjumlah 45 kotak, teh gelas berjumlah 15 kotak, dan pendapatan amplop santunan anak yatim berjumlah 1.340.000. Adapun pokok dari hasil pendapatan zakat fitrah yang terdiri dari 2 lokasi, pertama Masjid Al-Mujahidin mendapatkan beras 160 kg dan uang 2.855.000. Adapun jenis
beras sejumlah 360.060 kilogram sudah kami serahkan kepada wajib penerima. Dan yang kedua, Musola Al-Jihad menghasilkan beras 132.500 kilogram dan uang berjumlah 1.110.000. Hadirin sidang sholat Id yang berbahagia, dari pendapatan amplop santunan anak yatim 1.340.000, insya Allah pada kesempatan kali ini juga akan kami serahkan kepada yang bersangkutan. Hak penerima pertama Ananda Deni, yang kedua Ria, yang ketiga Putri Yani, dan yang keempat Adif, yang kelima Putri Tiara, yang keenam Selvi, dan yang ketujuh Vira. Dan kepada yang kami sebutkan, tolong untuk maju ke depan. Terima kasih kepada para penerima. Mudah-mudahan apa yang Anda terima akan menjadi momentum untuk kedepannya nanti meningkatkan untuk pencarian yang hadirin sidang sholat Id yang berbahagia. Demikian beberapa rentetan kronologi acara dan pelaksanaan telah kami mulai. Adapun segala sesuatunya atas nama panitia yang berhormat, yang jelas dari hal permasalahan awal sampai akhir semoga tidak galak tertutup atas nama panitia dan pribadi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Berkata oleh Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Bendahara Masjid Al-Mujahidin Bayat, kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi di pagi hari yang cerah ini, tepatnya tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah,
dan bertepatan pula pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022. Kita semua selaku hamba yang beriman dan bertakwa semuanya bisa hadir dan berkumpul di tanah Batak ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang tentunya di depan halaman Masjid Al-Mujahidin guna untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Id secara bersama-sama, dan mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari yang cerah ini akan dicatat sebagai amal ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kapan yang kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan akan selalu tercurahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri teladan serta panutan seluruh umat di seluruh dunia, dan khususnya umat Islam, yang mana sudah berhasil mengangkat derajat umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sangat sempurna yang sama-sama kita rasakan sampai saat ini, dan insyaallah sampai akhir zaman. Hadirin sidang sholat Id yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan atau membacakan laporan pertanggung jawab saya selaku bendahara di Masjid Al-Mujahidin ini, perkenankanlah terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf yang tiada batasnya kepada seluruh yang hadir saat ini, yang tentunya saya selaku manusia biasa yang tak luput dari perasaan hilaf dan keliru di dalam penyampaian saya nanti. Tentunya harapan saya mohon kiranya direvisi dan pembenahan kembali. Hadirin seluruh jamaah sholat Id yang saya hormati, di pagi hari ini insyaallah saya akan melaporkan dua laporan yang insyaallah. Pertama, laporan kas masjid tahun anggaran 2021-2022, dan laporan kedua tentang penghasilan air bersih selama 1 tahun 4 bulan periode 2001-2022. Hadirin yang saya cintai dan saya hormati, sebelum saya menyampaikan laporan kas tersebut, mohon kiranya saya pribadi izinkan untuk berkenan membacakan atau melaporkan kepada pertama yang terhormat Ketua Takmir dan Wakil Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin, kedua yang terhormat kepada Sekretaris Masjid Al-Mujahidin, ketiga kepada Ketua dan Wakil Pembangunan Masjid Al-Mujahidin serta seluruh anggota kepengurusan Masjid Al-Mujahidin, dan tak ketinggalan pula kepada seluruh jamaah yang hadir saat ini di tanah Batak ini. Dan saya akan memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melaporkan dan membacakan laporan tersebut. Laporan keadaan kas masjid tahun 2001 sampai dengan tahun 2002. Saldo di tahun 2020-2021 sebanyak 6.287.999 rupiah. Saya rela kembali sebanyak 6.287.999 rupiah. Uang masuk di tahun 2021-2022 yaitu: pertama, hasil celengan Jumat tahun 2001 berjumlah Rp648.000. Sumbangan dari saudara Vicky sebanyak Rp500.000. Hasil traktor Rp700.000.
Zakat mal 2021 sebanyak Rp800.000. Sumbangan saudara Sud Rp100.000. Keenam, hasil celengan Jumat di awal tahun 2022 terhitung Januari sampai dengan April 2022 berjumlah Rp1.255.000. Ketujuh, bantuan sistem dari Yayasan Al-Falah Surabaya yang dinilai harganya Rp8 juta. Selanjutnya, hasil celengan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tahun 2021, yaitu masing-masing hari raya Idul Fitri mendapatkan Rp1.300.000. Di hari raya Idul Adha mendapatkan Rp700.000. Sehingga dengan jumlah terhimpun kesemuanya berjumlah Rp9.542.999. Dan mohon maaf, bantuan dari Yayasan Al-Falah tidak tercover. Penyebaran kas masjid tahun 2001-2022 selama 1 tahun 4 bulan. Kembali saya sampaikan, saya adakan pada pagi hari ini cuma bertanya saja, karena untuk menyingkat waktu, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penyebaran kas masjid di tahun 2001-2022 selama 1 tahun 4 bulan sebanyak Rp6.866.000. Sehingga saldo tersisa tahun 2021-2022 berjumlah Rp2.646.999. Itulah untuk sementara keadaan kas kita di Masjid Al-Mujahidin tahun 2021-2022. Selanjutnya, saya akan melaporkan tentang pendapatan hasil air bersih selama 1 tahun 4 bulan, yaitu dimulai di bulan Januari sampai dengan Juli 2021 sebanyak Rp5.156.000. Dikurangi pengeluaran selama 7 bulan berjumlah Rp2.725.000. Saldo selama 7 bulan berjumlah Rp2.431.000. Pendapatan di bulan Agustus sampai dengan Desember 2001 berjumlah Rp2.607.500. Dikurangi selama 5 bulan dikurangi pengeluaran selama 5 bulan sebanyak Rp6.703.500. Jadi saldo selama 5 bulan berjumlah Rp2.607.500. Pendapatan keseluruhan dimulai bulan Januari April. Pendapatan di bulan Januari sampai dengan April 2022 berjumlah Rp5.960.000. Dikurangi pengeluaran selama 4 bulan sebanyak Rp4.907.000. Saldo selama 4 bulan berjumlah Rp1.863.000. Jadi hasil total saldo selama 1 tahun 4 bulan berjumlah Rp6.900.500, insyaallah. Hadirin yang berbahagia, demikianlah penyampaian tentang laporan keuangan kas masjid saat ini, dan saya ucapkan kembali
Terima kasih atas kepercayaan dan terima kasih atas kepercayaan penuh kepada saya untuk memegang amanah keuangan kas masjid yang tentunya banyak sekali menanggung risiko tentang keuangan tersebut. Lebih-lebih risiko pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir nanti. Dan juga kepada seluruh jemaah Masjid Al-Mujahidin, manakala ada kekeliruan selama mulai terbentuknya saya sebagai bendahara di Masjid Al-Mujahidin ini, untuk dapatnya memaafkan saya dan saya siap untuk menerima saran dan kritik di kemudian hari. Para jemaah hadirin khususnya jemaah Masjid Al-Mujahidin. Demikianlah dua laporan pertanggungjawaban saya selaku bendahara di Masjid Al-Mujahidin ini, dan mohon kiranya apabila dari awal sampai akhir penyampaian saya ada kekeliruan, saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua sambutan dan laporan dari panitia penasihat dan bendahara Masjid Al-Mujahidin. Dan menginjak acara yang ketiga, yakni pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dipandu langsung oleh Abdullah dan nanti akan dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri yang juga disampaikan oleh Ustaz Abdullah, dan menginjak acara terakhir penutup dan doa, dan mereka kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman pada pagi hari ini berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan, dan aku mensunnahkan sholat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan mengharap ridha Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Akan tetapi di balik kegembiraan ini kita pun merasakan bersedih dan menyesal, karena di dalam bulan Ramadan yang baru kita lalui ini, kita belum maksimal menjalani ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Padahal semua kita tak ada yang tahu apakah kita masih mendapati bulan Ramadan tahun depan. Apakah kita masih sehat? Atau apakah kita masih punya kesempatan? Wallahu a'lam. Tidak sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita, di mana ayah kita atau ibu kita, anak kita, saudara kita, para tokoh-tokoh kita yang kita sayangi, yang kita cintai pada Ramadan tahun yang lalu. Padahal pada hari raya tahun yang lalu mereka masih kumpul bersama kita. Dan kini mereka telah tiada, sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mari kita doakan semoga diampuni dosa-dosa mereka, diluaskan kubur mereka, dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kita semua tentu menyadari betapa banyak pribadi, keluarga, masyarakat, jamaah hingga bangsa dan negara yang tidak baik. Amat jauh perjalanan hidupnya dari ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi kita pun termasuk orang yang demikian. Semua itu berpangkal pada hati. Oleh karenanya, mari kita senantiasa memupuk hati kita dengan siraman-siraman Qur'ani, karena hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebab baik dan buruknya seseorang sangat tergantung pada bagaimana keadaan hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah,
idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingat kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah anggota tubuh, dan apabila ia buruk, buruk pula lah tubuh manusia. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita bersihkan hati kita dari semua sifat-sifat yang negatif dengan ketulusan dan kemulusan hati. Maka kita akan mudah memberikan maaf kepada sesama kita tanpa diminta. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirah-Nya, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi. Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya sekalian, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan, tentu ia meminta balasannya. Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kemudian berseru yang mengundang, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faedah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah. Mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semula sesuatu yang halal menjadi haram. Makan dan minum yang semula halal bagi manusia di sepanjang hari, maka di bulan Ramadan menjadi haram. Tapi setelah semua cobaan yang kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Tidakkah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat lemah? Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan kasih sayang Allah? Kita diberi kesempatan menikmati hidup di dunia milik Allah ini. Maka apa sesungguhnya yang menahan kita tidak mau melangkah ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau menunduk ke tanah bersujud di hadapan Allah? Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan sulit mengucapkan zikir dan takbir? Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan Allah? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendapatkan surga? Apakah yang mendorong jiwa kita sehingga cenderung ke neraka? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu? Apakah hawa nafsu itu mendorong kepada kejelekan? Apakah kesombongan itu apakah kesombongan kita sudah sedemikian memuncak sehingga sedemikian lantang kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersujud, rukuk di hadapan Allah. Janganlah karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah. Maka bersyukur kepada Allah atas segala karunia ini, karunia iman dan Islam. Apalah artinya kesenangan sesaat di dunia, tapi membawa penyesalan berkepanjangan di akhirat kelak.
Apakah selepas Ramadan semakin dekat dengan Islam atau justru semakin jauh? Hanya diri kita sendiri yang nanti akan membuktikan. Oleh karena itu, ada 3 pesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang bersama sesudah Ramadan yang mulia ini. Yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah pesan moral atau tahzibun nafas. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yaitu hawa nafsu. Sebagai musuh yang tidak pernah berdamai, Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Di dalam kitab Mazahib Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu naluri sejak ia dilahirkan, yakni naluri marah, naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini, yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Hujjatul Islam Abu Al-Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat, dan 2 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia. 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Yang pertama adalah sifat kebinatangan. Salah satu tandanya adalah bahwa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Dan yang kedua adalah kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Apabila kedua sifat tersebut lebih mendominasi di masyarakat atau bangsa, maka mesti terjadi suatu perubahan tatanan sosial di mana keadaan masyarakat tentu sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar. Sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan sesuatu yang terasing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Sedangkan yang menjadi satu-satunya sifat membahagiakan adalah sifat rububiyah, yaitu yang ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah kita bina bersama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat memaksimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Qur'an. Perilaku mulia, berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya ia akan menjadi insan muttaqin, insan pasca Ramadan yang menjadi harapan setiap orang. Seorang yang dalam hari raya ini memperlihatkan 3 hal sebagai pakaiannya, menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, yang berbuat baik pada sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang kedua adalah pesan sosial Ramadan yang terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat muslimin mengeluarkan zakat fitrah, di mana kepada nafus samaniyah, ke-8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin, tanpa bagaimana tali silaturahim serta semangat untuk berbagi sedemikian nyata terjadi. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong menolong, ta'awud antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang ketiga, pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam pengertian yang sempit, yakni berperang di jalan Allah.
Akan tetapi jihad dalam pengertian yang utuh, yaitu mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan keridhaan, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksa. Pengertian jihad ini lebih luas karena yang tertuju adalah pengorbanan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda, atau jiwa kita untuk mencapai keridhaan dari Allah, terutama jihad melawan diri kita sendiri yang disebut jihadul akbar. Jihad yang paling besar. Dengan demikian jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi damai. Saat ini masyarakat Indonesia perlu semangat berjihad. Jihad yang kita butuhkan bukanlah jihad mengangkat senjata, akan tetapi jihad mengendalikan diri dan mendorong terciptanya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera, serta bersendikan atas nilai-nilai agama dan ketaatan kepada Allah. Mengingat adanya suatu aliran Islam yang mengkampanyekan tentang jihad dengan senjata di negara damai Indonesia ini, maka perlu untuk ditekankan lebih dalam lagi bahwa jihad seharusnya dilandasi niat yang baik dan dipimpin oleh kepala pemerintahan, bukan oleh kelompok atau aliran tertentu. Jangan sampai mengatasnamakan kesucian agama, akan tetapi tidak bisa memberikan garansi bagi kemaslahatan umat Islam. Islam haruslah didesain dan bergerak pada kemaslahatan masyarakat demi mencapai keridhaan Allah dan kemajuan umat. Pengalaman pahit salaf mengartikan jihad menjadikan Islam terpandang sebagai agama teroris, padahal Islam sebenarnya adalah rahmat bagi alam semesta, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan adalah upaya mendukung terbangunnya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera, yang bersendikan pada ketaatan kepada Allah. Jihad untuk mengendalikan hawa nafsu dari seluruh hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, terlebih lagi merugikan orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu dan nasihat yang bermanfaat untuk kita semua. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya, menurunkan maghfirahnya kepada kita, sehingga kita terlahir menjadi manusia yang suci, menjadi manusia yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan cahayamu yang tak pernah pudar, dengan asmamu yang tinggi dan suci, yang bila berdoa kepadamu dengan engkau kabulkan, dan bila diminta dengan namamu engkau beri, ampunilah dosa-dosa kami yang tiada mengampuninya kecuali engkau, ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, baik yang ada di Indonesia maupun di seberang bumi sana. Bantulah saudara kami di Palestina dan negara-negara muslim lainnya. Ya Allah, tanamkanlah pada jiwa-jiwa kami kelembutan hati untuk memaafkan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali kepada fitrah yang suci, untuk menjadi hamba-Mu yang selalu taat setelah Ramadan ini. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu bersyukur atas segala karunia-Mu. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang kufur atas nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun kini sudah berada di alam kubur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang kami cintai dan mereka mencintai kami karena-Mu, dan kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami, anak-anak kami, anak-anak yang saleh dan salehah, penyejuk mata kami. Jadikanlah mereka keturunan yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Allah,
Jadikan negeri kami negeri yang aman, adil dan makmur, yang selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik penolong dan pengampun doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'ana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.